Bapak Ibu. Hmm, boleh ada feedback kah? Suara saya terdengar dengan jelas kah? Boleh ada yang tulis di kolom komentar. Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Oke, shalom, Ibu Priscila. Kalau Bapak Ibu yang ada di Zoom ya, kalau misalnya tidak lagi dalam keadaan sibuk, kalau boleh buka kameranya. Jadi saya bisa melihat ada orang di sana. Karena ini saya tidak melihat ada orang di sana. Oke, begitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, hari-hari ini masalah itu banyak ya, datang bertubi-tubi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, setiap saat saya mendengar kemarin, kemarin dulu lagi, hampir setiap hari ya, ada cerita-cerita dari teman-teman yang mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupan. Entah masalah dengan keluarga, entah masalah dengan keuangan, entah masalah dengan pekerjaan, banyak sekali Bapak Ibu. Ya, sakit penyakit juga. Nah, keadaan-keadaan dari orang-orang di sekeliling kita, seperti firman di dalam 2 Timotius 3, keadaan manusia pada akhir zaman, ya, akan datang masa yang sukar, dan sehingga orang akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, pembual, menyombongkan diri, tidak mempedulikan agama, tidak suka yang baik, garang, memfitnah, ya, itu ada di dalam 2 Timotius 3. Judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, kalau kita melihat kondisi-kondisi orang-orang di sekeliling kita, ya, dan kita melihat keadaan dunia yang berita-berita banyak yang terdengar di luar sana, ya, perang Hamas Israel yang entah mau menuju kemana. Kalau nanti satu saat saudara lihat Rusia mulai intervensi, negara-negara dari utara mulai ikut, China dan sebagainya, maka saudara tahu bahwa kita sudah masuk di perang dunia ketiga, ya. Dan kalau itu akan terjadi di depan, maka kemungkinan yang bisa terjadi dalam waktu dekat ini adalah pengangkatan, ya. Nah, jadi eh, kondisi-kondisi yang tidak menentu ini dengan keadaan orang-orang yang seperti kata 2 Timotius 3 tadi di sekeliling kita yang mendurhaka, maka menyebabkan hati kita itu ciut, ya. Yang saya sebut dengan kalimat tawar hati. Ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat Matius 24 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ya, Matius 24 multimedia boleh dibantu ayat 12 sampai 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kasih menjadi dingin. Dengan kalimat lain, menjadi tawar, ya, hambar. Dingin itu kan kalau misalnya dibilang kasih dingin itu kan udah nggak peduli, udah masa bodoh, ya, mau jadi apa jadilah gitu ya. Jadi udah nggak peduli. Udah kalau panas itu kan jadi masih mikir, masih punya ada usaha. Tapi kalau yang namanya kasih menjadi dingin, hambar, ya, tawar, dikatakan itu akan terjadi. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kebanyakan. Jadi artinya yang punya kasih tetap hangat atau panas itu minoritas. Yang kebanyakan atau mayoritas itu dingin. Ini kata firman loh, Bapak Ibu. Tetapi, Bapak Ibu lihat ayat selanjutnya. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi memang benar, kondisi dunia akan membuat kasih orang banyak yang dingin. Itu jalan lebar. Banyak orang di jalan lebar kan Bapak Ibu. Akan banyak orang yang kasihnya dingin, tawar hati. Itu udah kata firman loh Bapak Ibu. Tetapi itu meniadakan yang sebelumnya.
tetapi orang yang bertahan. Bertahan itu maksudnya apa? Maksudnya dia nggak ikut-ikut dingin. Dia nggak ikut-ikut tawar. Dia tetap panas dengan kasihnya kepada Tuhan dan sesama. Ya, dikatakan akan selamat. Berarti kalau dari kalimat dua ini kita dapat simpulkan bahwa banyak orang nggak selamat. Karena banyak orang tawar, banyak orang dingin. Ya kan? Cuman sedikit yang selamat, yang bertahan itu Bapak Ibu. Nah, saya berdoa supaya pagi ini Bapak Ibu Saudara yang ada di onsite, atau yang ada di Zoom, yang ada di Facebook adalah orang-orang yang terpilih. Katakan amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang ada di jalan yang sempit, ya. Kita tidak ikut rame di jalan lebar sana, ya Bapak Ibu. Yang kasihnya menjadi dingin, tapi kita tetap punya kasih yang membara dengan Tuhan kita. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 ini ayat yang kita udah sering ucapkan ya Bapak Ibu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata hati kita ini harus dijaga Bapak Ibu. Tuhan tidak suruh untuk Tuhan yang jaga hati saudara, tapi Tuhan suruh saudara dan saya jaga hati. Ya, kita yang harus jaga hati kita, bukan jaga asal jaga, tapi jaga dengan waspada. Artinya serius, hati-hati memperhatikan, Bapak Ibu. Karena ternyata dari hati kita ada sumber pancaran kehidupan. Bukan cuman sekarang, tapi sampai kepada kekekalan. Jadi hati itu adalah sumber kehidupan Bapak Ibu ya. Dari sini terpancar kehidupan kata firman tadi ya. Nah, ternyata salah satu bagian daripada hati yang tidak terjaga itu adalah hati menjadi tawar. Ya Bapak Ibu. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi kalau saudara ada dalam masa kesesakan, saudara sedang sakit, saudara sedang ada dalam masalah ekonomi, masalah keluarga, ya. Saudara sedang mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan dalam kehidupanmu. Dan engkau tawar hati, ciut hati, engkau dingin, engkau udah nggak peduli lagi, nggak mau lagi untuk paksa diri untuk aku mau melakukan sesuatu. Maka kecil kekuatan kita. Kita akan terseret di dalam masalah, tergulung di dalam masalah, dan binasa di dalam masalah. Saudara, kita akan belajar pagi hari ini. Saya kasih tema adalah solusi mengatasi tawar hati. Ya, Bapak Ibu. Tema ini saya sendiri punya pengalaman. Ya. Dan Tuhan itu bukakan kemarin 2 hari lalu ya, anak saya itu Charity itu sharing ya Bapak Ibu tentang Tuhan di atas kemustahilan. Lalu di poin ini saya mendapatkan rema. Oh iya, ternyata ada sebuah pelajaran yang saya dapat dari sharing dia pagi saat itu, malam itu. Dan akhirnya saya Tuhan tuh bicara. Dan 2-3 hari belakangan ini Bapak Ibu saya bangun pagi itu lagu yang muncul tuh ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bangun pagi itu lagu muncul. Bangun pagi muncul. Saya duduk, Tuhan, iya, kekuatan dalam menanggung semua perkara itu ada di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, pagi ini saya bisa sharing. Kemarin saya agak nggak enak badan ya Bapak Ibu ya. Saya agak demam. Dan saya cuma tahu, oh iya, ini isyarat tubuh bahwa kita juga bisa lelah ya. Bisa capek dan bisa juga jadi nggak enak badan ya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi lagu itu udah Tuhan warning duluan bahwa mungkin kamu akan mengalami satu kelemahan, tapi kamu bisa tanggung karena ada aku. Ya, dan saya bisa sharing pagi ini kepada saudara pengalaman saya.
untuk tidak tawar hati, tidak hambar, tidak akhirnya menyerah dengan keadaan, tapi Tuhan ada dengan kita, ya. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana caranya kalau kita tahu alasan bahwa kita bisa tawar hati itu karena masalah yang tak kunjung selesai, persoalan, orang-orang di sekeliling kita yang rasanya nggak mendukung, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang-kadang kita jadi hambar, Bapak Ibu, jadi tawar. Aduh, lelah juga ya kalau misalnya kepengen sebuah perubahan tapi nggak terjadi perubahan. Lelah, Bapak Ibu. Ada saat di mana kita merasa jenuh, ya. Tetapi saya dapat berkat dari firman ini yang saya mau sharing kepada Bapak Ibu, dan kiranya kita semua mendapat kekuatan untuk tidak menjadi orang yang tawar hati. Amin. Karena kalau kita tawar hati di dalam masa kesesakan, kecil kekuatan, ya, dan kita nggak akan kuat hadapi hari-hari ke depan. Nah, kita belajar di sini dari seorang tokoh besar yang pernah mengalami tawar hati. Dia berkarisma. Dia orang yang bisa berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Tapi ada satu fase dalam hidupnya dia tawar hati, ya, karena dia melihat keadaan di sekeliling dia. Siapa dia, Bapak Ibu? Musa. Ya, Musa. Musa ini dia sudah tawar hati karena dia melihat orang Israel yang keras tengkuk, yang gak berubah-berubah, sukanya memberontak, sukanya bersungut-sungut, ya, sukanya komplain sama Tuhan. Dikasih roti dari surga loh, makan mana itu roti malaikat, makan daging dari surga, tapi sungut-sungut, gak pernah berhenti-berhenti. Dan Musa ini merasa capek, dia merasa sendirian menghadapi orang-orang yang keras kepala seperti ini. Dan dia dituntut untuk harus selalu mengerti, harus selalu menerima keadaan sebagai seorang pemimpin, ya. Nah, saudara lihat di sini bagaimana Musa memberikan solusi untuk kita belajar hari ini, keluar dari tawar hati ini, saudara. Kita lihat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama. Dikatakan di sana, pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat berkemah. Ya, ayatnya yang kedua berkata, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Saudara bisa nangkep nggak maksudnya? Bangsa ini bersungut-sungut ngeluh, ya, kepada Tuhan. Lalu komplainnya kemana? Musa. Dikatakan di sini, berteriaklah mereka kepada Musa. Lalu saudara lihat tindakan Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ya. Jadi poin pertama yang kita belajar dari Musa ini adalah ketika saudara menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, saudara diserang dari keadaan-keadaan masalah orang-orang yang tidak mendukungmu, atau mungkin membuat Anda merasa sebel, jengkel, atau Anda merasa masalahmu ini mengepung saudara seperti orang Israel, dan Musa merasa sendirian menghadapi mereka. Saudara lihat apa yang Musa lakukan. Waktu mereka berseru kepada Musa, Musa berseru kepada Tuhan. Jadi kalau masalah datang ke saudara, lempar itu ke Tuhan. Artinya ceritakan itu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Jadi poin pertama untuk kita bisa keluar dari tawar hati adalah dekat kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dekat kepada Tuhan. Apa-apa laporan aja ke Tuhan. Ya. Ini latihan ini saya dapat dari mama saya. Mama saya itu selalu dari dulu dia bilang kalau ada apa-apa, cerita ke Tuhan. Lebih baik daripada cerita ke orang. Kalau cerita ke orang kan kita jadi gosip ya Bapak Ibu. Tapi kalau cerita ke Tuhan kan Tuhan lebih tahu apa yang terjadi. Ya, lapor aja ke Tuhan. Musa laporan ke Tuhan, ya, dan Tuhan memadamkan api itu, ya. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita akan menerima kekuatan dari Tuhan hari lepas hari. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16, ya. Sebab itu, ini kata Rasul Paulus, Bapak Ibu. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi di sini dikatakan bahwa ini bahkan kalau judul perikop ini nih, jangan tawar hati menghadapi maut. Wow, maut itu kan sepertinya sudah puncak dari semua masalah manusia, ya kan? Setelah maut udah nggak ada. Sebenarnya maut itu masih belum puncak ya. Puncaknya tuh neraka gitu ya. Tapi di dalam kehidupan di muka bumi ini puncaknya ya kematian itu Bapak Ibu ya, akhir. Setelah itu akan ada kehidupan kekal, entah di surga, entah di neraka. Nah, di sini dikatakan bahwa walaupun ada sebuah keadaan di mana manusia kita semakin merosot, manusia lahiriah, seperti kita bisa sakit, manusia lahiriah itu jasmani kan, Bapak. Anda bisa sakit, saudara bisa lemah, saudara bisa juga galau, saudara bisa stres, saudara bisa tawar hati. Tetapi di sini dikatakan, walaupun manusia lahiriah kita merosot, tetapi namun itu meniadakan manusia lahiriah yang merosot itu. Manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi manusia batin, manusia roh saudara dan saya ini akan mengalami yang namanya perbaikan, progres, bertumbuh hari lepas hari. Itu saudara perlu pastikan terjadi. Ya. Walaupun kita tambah umur, ya. Ketika umur sudah masuk 20, 30, 40, 50, 60, kadang sakit, kadang dulu rambut lebat, sekarang sudah mulai gundul, gigi mungkin dulu utuh, sekarang sudah mulai ompong, ya kulit dulu mulus, sekarang sudah mulai keriput. Itu kan manusia lahiriah Bapak Ibu ya, semakin merosot. Ya. Tapi manusia batin kita harus dipastikan roh kita ini harus dibaharui. Artinya menjadi lebih baik. Kita harus berubah menjadi manusia rohani. Dulu malas ibadah, sekarang lebih rajin. Dulu malas baca Alkitab, sekarang bisa baca Alkitab, lebih rajin. Dulu hanya cuma dengar, sekarang mulai menginjil orang lain. Dulu cuma diajar, sekarang mulai mengajar. Ya. Saudara sudah harus mulai progres, ya. Berkembang di dalam rohani. Itu harus Bapak Ibu ya. Kalau saudara dekat sama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan menerima kekuatan dari Tuhan sehingga saudara dan saya tidak tawar. Tetap semangat apapun yang terjadi. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Dekatlah sama Tuhan. Melekatlah dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mau jadi orang yang tidak tawar hati, maka saudara dan saya harus mendengar arahan Tuhan. Mungkin waktu Tuhan arahkan kita belum mengerti. Tapi taat saja. Karena Tuhan itu pasti memberikan perintah yang kita mampu melakukannya. Amin. Alkitab berkata semua perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya untuk melakukannya. Lihat di Bilangan 11 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberi kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Saudara, Musa meragukan, bisakah kasih makan ini bangsa banyak ini dengan yang tadi Bapak Ibu ya, jumlahnya 600.000 orang. Daging dari mana yang bisa kasih makan ini makhluk banyak ini? Musa pun ciut, tawar hati. Tuhan, yang benar aja kasih makan ini manusia banyak ini Tuhan, ratusan ribu. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka sehingga dapat makan yang cukup? Atau bisa tangkap ikan di laut lalu bisa makan cukup? Musa pun ragu, Bapak Ibu. Tetapi saudara lihat jawaban Tuhan. Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Wow.
Jadi Tuhan bilang sama Musa, Musa, udah otak lu tuh terbatas mikirnya. Ikut aja apa yang aku suruh. Ya. Lalu saudara lihat ayat yang ke-24 dan 25. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya pada 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Jadi Musa ini merasa sendirian, bingung menghadapi bangsa yang keras tengkuk ini sendirian. Lalu Tuhan bukan cuma memberikan mana dan daging puyuh dari langit untuk memberi makan bangsa ini seperti tadi. Tuhan bilang, aku akan melakukannya, dan Tuhan lakukan, Bapak Ibu. Bangsa itu kalau Bapak Ibu nanti baca di bilangan 11 ini, mereka keluar, mereka makan sampai kekenyangan. Nanti Bapak Ibu baca ya. Tetapi bukan cuma itu yang Tuhan jawab. Tuhan pun kirim bala bantuan kepada Musa. Di sini dikatakan, orang-orang 70 orang dari tua-tua itu Tuhan kasih rohnya seperti Musa. Sehingga mereka juga menjadi kepenuhan seperti nabi, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan itu kirim itu bukan cuma satu jawaban, tapi sekalian solusi mengatasinya. Musa sendirian, Tuhan kirim bala bantuan, Bapak Ibu. Ya. Lalu di sini dikatakan ayat 26-28. Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang yang dicatat. Tapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa. Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Yosua ini abdi ya, pelayan Musa, setia banget sama Musa. Ketika semua orang memberontak pergi tinggalkan Musa, Yosua ini tetap ada di pintu. Ya, ini rahasia. Anak-anak muda, salah satu kunci kalian akan dipakai menjadi besar dalam tangan Tuhan itu adalah setia. Ya, tetap mengabdi kepada Musa. Tetap ada di saat Musa membutuhkan. Di sini Yosua bahkan berpikir, kayaknya Musa ini punya saingan gitu ya. Orang-orang lain juga udah ikut bernubuat seperti Musa. Tetapi saudara lihat hal yang ketiga yang dimiliki oleh Musa ya. Yang pertama tadi adalah dia dekat sama Tuhan. Yang kedua dia taat dengar arahan Tuhan. Tuhan suruh lakukan, dia lakukan aja walaupun dia nggak mengerti. Dan yang ketiga ini waktu Yosua bilang cegah mereka Tuhan, Musa, Tuhan, ya, cegahlah mereka Tuhan, Musa. Lalu saudara lihat yang ketiga poinnya adalah Bilangan 11 ayat 29 dan 30. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan dia dan para tua-tua Israel. Apa yang ketiga dimiliki Musa? Sehingga dia nggak tawar hati menghadapi keadaan yang menyebalkan dari orang-orang yang suka memberontak ini, Bapak Ibu. Dia tidak cemburu. Dia orang yang tidak takut tersaingi, ya. Di sini dia bilang, "Ah, Yosua, apakah engkau terlalu giat mendukung aku? Seandainya semua mau jadi nabi, aku lebih senang lagi." Ya. Jadi Musa nggak takut, Bapak Ibu. Musa tidak menjadi tersaingi dengan orang-orang yang Tuhan kasih rohnya, ya. Keadaan ke depan dunia ini akan semakin tidak menyenangkan. Dan kita harus jadi orang yang punya hati besar. Kalau ada banyak orang yang Tuhan munculkan menjadi pengajar, menjadi guru. Saudara kalau nonton sekarang di YouTube, banyak pembicara-pembicara baru. Orang-orang yang kalau itu firman Tuhan yang disampaikan, ya bagus dong. Kita nggak usah merasa tersaingi ya. Karena hari-hari ini memang butuh pekabaran Injil lebih banyak. Anak-anak muda yang ada di gereja harus punya target ya. Setiap hari Anda harus menginjil minimal satu orang ya.
Sehingga kita akan mempercepat amanat agung Tuhan Yesus. Karena waktu-waktu ini sudah tidak akan lama lagi Bapak Ibu ya. Kalau ternyata memang perang Hamas Israel menuju kepada perang dunia ketiga, maka Israel akan mengalami situasi terjepit. Dia akan berseru panggil Yesus, dan Tuhan akan datang dan masa anugerah berlaku bagi Israel. Begitu masa anugerah ini terjadi bagi Israel yang ditinggal sisa setelah mengalami penganiayaan yang disebut remnant, maka pintu anugerah bagi bangsa-bangsa lain itu tertutup. Ya Bapak Ibu. Jadi sekarang waktunya Bapak Ibu dan saya harus beritakan Injil. Banyak keluarga kita yang belum bertobat. Ayo, ceritakan firman Tuhan kepada mereka. Berdoa supaya mereka bertobat. Saudara nggak mau kan? Saudara terangkat sendiri dan banyak keluargamu yang tertinggal menghadapi antikris. Ya kalau mereka mampu hadapi, kalau enggak, mereka akan ada di dalam kebinasaan. Jangan pernah cemburu ketika orang-orang Tuhan munculkan di sekeliling kita. Hati harus seluas samudra. Lebih senang kalau lihat banyak orang dipakai Tuhan. Banyak orang dipromosi Tuhan. Jangan menutup diri ya Bapak Ibu ya. Tapi harus terbuka untuk menerima perkembangan-perkembangan di sekeliling kita. Yang keempat, bagaimana mengatasi tawar hati. Percaya dan andalkan Tuhan saja. Musa berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Musa bilang, Tuhan, kalau engkau tidak beserta aku, jangan suruh aku berjalan. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, banyak yang mustahil. Ya, kemarin Evangelis Cherry khotbah tentang Tuhan di atas kemustahilan. Artinya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Yeremia 32 ayatnya yang ke-27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Amin. Saudara tulis di kolom komentar, saudara katakan di tempat dudukmu, tidak ada yang mustahil bagiku. Amin. Dan ternyata Alkitab juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara percaya? Saudara percaya kepada Tuhan? Maka tidak ada yang mustahil bagi Anda juga. Haleluya. Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Ketika Tuhan suruh berkata bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu Maria bilang, aku belum bersuami. Tetapi Tuhan bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jika bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka penderitaan atau masalah yang saudara dan saya sedang hadapi, itu ringan. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Lihat kembali di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Lanjutan dari ayat yang tadi di atas ya. Tidak tawar hati. Kita tidak tawar hati bahkan sampai menghadapi maut. Dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan ringan, kalau saudara cek dan recheck tentang yang menulis kitab ini, itu Paulus. Saudara tahu Paulus? Dia mengalami karam kapal, dia disesah, dia dicambuk, dia dianiaya, dia difitnah, dia ditinggalkan. Dia mengalami banyak penderitaan yang sangat sadis, Bapak Ibu. Tapi dia bilang apa? Ringan. Yang saudara alami dan saya itu apa? Hal biasa. Alkitab berkata, penderitaan-penderitaan yang saudara dan saya hadapi itu penderitaan-penderitaan biasa. Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Paulus saja bilang penderitaan ringan.
Padahal dia mengalami, kita belum didera, kita belum disesah, kita belum dianiaya, kita belum difitnah, kita belum dicambuk, mengalami karam kapal, belum. Kita cuma masalah tersinggung saja sedikit. Masalah tidak dipedulikan, masalah ditinggalkan teman. Biasa, masalah diperlakukan dengan tidak adil, masalah ditipu, masalah dikhianati. Itu hal biasa. Penderitaan ringan. Karena ternyata itu mengerjakan kemuliaan kekal. Jadi kadang ketika kita belum mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan masalah datang. Seringkali kita sombong, kita punya arogansi. Tuhan izinkan masalah pukul kita. Karena di balik masalah itu, Tuhan mau jamah hati saudara. Saudara, kita lebih membutuhkan jamahan Tuhan. Jauh melebihi kita ditolong Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong saudara dan saya bisa seperti balik telapak tangan saja gampang. Tapi jauh lebih daripada sakit disembuhkan, uang Tuhan datang kirim kepada saudara, hutang dilunasin, suami istrimu dipulihkan, anakmu dipulihkan. Jauh melebihi itu. Tuhan ingin hati saudara berubah. Jamah hati kita. Untuk kita punya hati yang sesuai dengan kehendak. Jadi penderitaan ringan yang saudara dan saya hadapi ini. Mengerjakan kekekalan. Di mana saudara punya hati yang lebih taat. Hati yang lebih setia. Hati yang lebih rendah hati. Hati yang lebih lembut. Ya. Dikatakan itulah jauh lebih besar daripada yang saudara dan saya sedang hadapi hari ini. Paling-paling penderitaan paling berat yang menurut dunia itu apa? Mungkin kematian. Tapi kalau saudara sudah ada di dalam kemuliaan Tuhan, itu cuman perpindahan dari dunia yang penuh dengan penderitaan kepada hidup di dalam kesenangan kekal. Wow. Amin, Bapak Ibu. Tuhan rindu menjamah saudara, memulihkan saudara. Ketika hati kita siap untuk menerima pertolongan Tuhan, cuman seperti membalik telapak tangan, Tuhan bisa melakukannya bagi saudara dan saya. Dan kalau kita adalah orang-orang yang percaya dan andalkan Tuhan, maka kita tidak melihat penderitaan itu sebagai hal yang besar, tapi kita lihat sebagai penderitaan ringan, kecil. Katakan dulu Bapak Ibu, itu penderitaan kecil. Amin. Karena sedang mengerjakan hal-hal yang besar. Dan kalau kita andalkan Tuhan, maka 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Fokus kita bukan lagi kepada yang kelihatan, tetapi kepada yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan itu apa? Saudara sakit, saudara dikhianati, saudara difitnah, saudara digosip, saudara mengalami penganiayaan-penganiayaan ringan di hati hidupmu. Itu yang kelihatan. Tetapi yang kekal, yang tidak kelihatan, adalah hidup kekal bersama dengan Amin. Sedangkan yang tak kelihatan, yaitu hatimu berubah, hidupmu berubah, keluargamu berubah, fokusmu berubah, cara saudara menjalani hari-hari lebih baik, itu kekal. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi, kalau fokus kita sudah berubah, kita nggak tawar hati lagi dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ujung-ujungnya, kalaupun masalah di dunia ini nggak selesai, kasarnya seperti itu. Saya sudah punya kepastian
bahwa yang tidak kelihatan, yang kekal, yaitu Tuhan ada beserta dengan saya. Sekarang kita belum lihat Tuhan secara fisik, tapi nanti kita akan bertemu muka dengan muka bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Sebab itu kuatkanlah hatimu Bapak Ibu. Kalau Anda sedang ada dalam masalah persoalan dan membuat hatimu ciut, kalau orang Ambon bilang hati hilang, seperti jatuh dari ketinggian ya. Jadi rasanya tuh ngeri gitu ya. Tawar hati, hambar hati, udah nggak kepengen lagi untuk semangat dengan Tuhan, udah masa bodoh, udah nggak lagi pengen lebih dan lebih lagi. Maka hari ini ada jalan keluar bagi saudara dan saya. Mendekatlah kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Taatlah lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan cemburu dengan orang-orang yang nanti Tuhan akan pakai mungkin sama atau lebih daripada saudara. Lalu tetap percaya dan andalkan Tuhan. Karena Yeremia 17, saya tutup dengan ayat ini. Yeremia 17 ayatnya yang kelima berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi ayatnya yang ketujuh berkata, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ketika Anda mengandalkan Tuhan, Anda akan tetap hijau, segar. Hijau itu segar. Saudara akan tetap berbuah di tengah musim kekeringan. Anda tidak berhenti menghasilkan buah. Anda punya masalah, oke. Tapi Anda tidak akan berhenti berbuah. Buah apa? Buah karakter Kristus tetap nyata. Buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada kesetiaan, ada ketaatan, ada kemurahan, ada panjang sabar. Tetap memancar dari kehidupan saudara. Dan buah yang lain adalah buah-buah jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan. Saudara tidak hanya hidup bagi dirimu, urus-urusanmu sendiri, tapi saudara juga mengurus kerajaan Allah, membawa banyak jiwa, melayani Tuhan dengan semangat. Saudara akan tetap on fire dengan Tuhan. Masalahmu tidak membuat Anda tawar hati. Kok nggak maju-maju ya? Kok nggak berkembang-kembang ya? Kok nggak berubah-berubah ya? Keadaan masih tetap sama. Jangan tawar hati. Amin. Tetap semangat. Ada Tuhan yang beserta kita. Dan Dia adalah Tuhan yang memperhatikan jerih lelahmu. Dia memperhatikan keluh kesahmu. Di dalam Tuhan, semuanya adalah Tuhan yang menaruhnya dengan semua yang terbaik. Pagi ini, jika ada di antara saudara yang sedang tawar hati, jika ada di antara saudara yang hambar, saudara yang merasa sudah tidak lagi on fire, membara, sudah tidak lagi asin, ya. Alkitab berkata jika garam itu sudah tidak menjadi asin, sudah tambar, sudah hambar, tawar, maka tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau saudara tidak lagi asin, membawa rasa, itu tanda saudara sedang tawar. Ya, kalau saudara kehadiranmu tidak lagi jadi berkat, kalimat-kalimatmu tidak lagi memberi semangat, bahkan melemahkan orang lain. Itu tanda Anda sedang tawar hati. Mari bangkit. Pastikan bahwa setiap hari Anda membawa rasa bagi orang lain. Memberi rasa asin. Memberi rasa yang membuat enak bagi orang lain. Mari pastikan bahwa setiap hari Anda membawa cahaya Kristus bagi orang lain. Dimanapun saudara berada. Dan kalau itu saudara, Anda bilang, saya mau lepas dari tawar hati. Saya mau hidup saya bawa rasa. Hidup saya menjadi berkat. Kalau itu Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu yang ada di onsite, yang ada di online. Dan saya mau berdoa kepada saudara. Bapak, aku berdoa, hamba-Mu selesai. Tapi Roh Kudus jangan berhenti. Ada begitu banyak masalah yang sedang dihadapi anak-anak-Mu di hari-hari. Dan situasi-situasi yang kadang membuat kami menjadi tawar,
Tapi firman-Mu datang pagi ini untuk mengingatkan kami bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kami tidak pernah sendiri. Kau Immanuel selalu menemani kami. Orang bisa saja tidak peduli dengan kami. Orang tidak selalu ada untuk kami. Tapi Engkau, Tuhan, ada untuk kami. Pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetaplah pertolongan abadi bagi kami. Kami tidak akan mundur. Kami akan terus maju. Bahkan mungkin ketika kami tidak mampu untuk berjalan, kami akan merayap. Tapi kami tidak akan pernah berhenti atau mundur. Kami akan terus melangkah ke depan. Sebelum tahun ini berakhir, kami akan menggenapi tema tahun ini. Berlari dan terbang dengan lebih cepat. Kekuatan Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Aku percaya dalam nama Yesus. Ada kekuatan supranatural yang terjadi. Dan saudara buka hati, buka tangan. Terima dalam nama Yesus. Kekuatan anugerah Tuhan turun bagi setiap kami. Pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Sehingga kami akan berjalan semakin hari. Semakin kuat untuk menghadap Tuhan di Sion. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami semua terima kekuatan yang baru untuk kami berjalan di dalam Tuhan lebih kuat lagi. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita akan siap untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang bertugas, dipersilakan. Shalom. Siapa yang diberkati firman Tuhan, saya percaya kita semua diberkati ya. Oke, saatnya ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami tahu Bapa bahwa kami tidak akan tawar hati lagi untuk menghadapi setiap masalah kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap masalah ini Tuhan akan membawa kita lebih kuat lagi bersama Engkau Bapa. Kami percaya kekuatan yang baru akan Kau berikan kepada kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan akan firman yang begitu indah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau juga Bapa memberkati Ibu Pastor Leni Dias Tuhan yang telah membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan, memberkati dalam pelayanannya dimanapun beliau melayani, berikut berserta keluarga. Terima kasih Bapa, biarlah rencana Tuhan selalu ada di dalam kehidupan beliau. Bapa, saatnya kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berkati setiap pemberian kami Tuhan, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi.